penyakit psikosomatik itu sangat banyak ya. Mulai dari kepala itu kemudian bisa terasa sakit, lalu kemudian bisa terasa sakit juga di daerah tangan ya. Kemudian seluruh tubuh terasa sakit ya. Bisa juga sakitnya di pinggang ya. Bisa sakitnya juga di perut ya. Perut atas, perut tengah, pokoknya di bagian perut. Kemudian bisa juga dia bagi yang pasangan suami istri itu kemudian menimbulkan rasa nyeri ketika melakukan hubungan suami istri. Untuk yang wanita bisa juga dia dengan gejala-gejala ketika mengalami menstruasi ya. Jadi rasa sakit yang ditimbulkannya itu bisa dari kepala sampai dengan kaki kita ya. Dan rasa sakit ini timbul itu dasarnya adalah bukan di dalam tubuh kita, tetapi karena gejala yang ditimbulkan oleh segala hal yang menyakitkan yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan perasaan kita ya. Jadi saya katakan kalau tadi orangnya sebelumnya memang tidak ada penyakit di dalam tubuhnya, tapi kemudian dia mengalami penyakit psikosomatik, maka jadi ada rasa sakit di tubuhnya. Dan kalau dia memang sudah ada penyakit dari sebelumnya ya, misalnya penyakit gula atau penyakit hipertensi atau mungkin penyakit apapun ya, itu kemudian akan bertambah rasa sakitnya, bertambah berat rasa sakitnya. Jadi itu yang disebut dengan satu penyakit psikosomatik. Psiko artinya pikiran dan perasaan kita, somatik artinya tubuh kita. Jadi awal sakitnya sebenarnya di dalam psiko, lalu kemudian akan namanya direfleksikan atau diproyeksikan kepada tubuh kita, sehingga yang sakit menjadi tubuh kita ya. Padahal ingat, bukan tubuh kita yang sakit ya. Nah, kalau begitu bagaimana supaya kita kemudian bisa sembuh ya dari penyakit psikosomatik ini? Sampai sekarang tidak ada obat ya yang dapat menyembuhkan penyakit psikosomatik, kecuali seseorang tersebut menyembuhkan segala hal yang menyakitkan di dalam pikiran dan perasaannya gitu ya. Jadi karena yang sakit itu adalah di dalam pikiran dan perasaan seseorang, maka harus ditemukan obat khusus, di mana sampai saat ini secara medis itu obatnya yang benar-benar bisa menyembuhkan itu hampir dikatakan tidak ada. Tapi kalau untuk menyembuhkan sementara mungkin ada ya. Jadi ada beberapa golongan obat-obat yang tergolong dengan obat penenang tentunya ya. Obat bahkan mungkin yang secara ilegal, yang banyak orang mungkin tanpa dia sadar bahwa itu adalah hal yang sangat berbahaya, adalah penggunaan narkoba ya. Nah, itu semua adalah cara yang tidak bisa menyembuhkan kalau penyakitnya itu adalah penyakit di dalam pikiran dan perasaan seseorang ya. Jadi itu yang saya katakan bahwa bagaimana supaya bisa kita sembuh dari masalah ini adalah seseorang itu harus bisa ya nanti menemukan caranya. Dan saya berdoa apa yang kita coba sharing bersama-sama malam ini itu menjadi satu bantuan ya, bisa jadi berkat bagi kita, sehingga nantinya semua kita yang dengar ini nggak perlu menderita yang namanya penyakit psikosomatik. Dan tadi saya katakan di awal, penyakit ini menyerang dua kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang memang dari awalnya sudah ada penyakit di dalam tubuhnya, dan kelompok yang kedua yang memang dari awalnya belum pernah ada penyakit yang dinyatakan oleh dokter di dalam tubuhnya. Dan ujungnya keduanya pasti akan mengalami rasa sakit, dan tentunya itu adalah satu rasa yang tidak bisa diterima dengan mudah oleh banyak orang ya. Nah, saya coba pelajari dari firman Tuhan, yaitu bagaimana supaya seseorang itu kemudian bisa sembuh dari penyakit psikosomatiknya. Saya ambil satu ayat dari Bilangan 14 ayat 1.
Dikatakan di situ, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu, ya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah satu kisah yang sangat inspiratif tentunya buat kita ya, yang mendengarkannya, bagaimana bangsa Israel itu kemudian ketika menerima janji Tuhan untuk lepas dari perbudakan Mesir, lalu kemudian untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian, di mana mereka tidak lagi menjadi budak, tapi menjadi umat yang diberkati Tuhan. Tapi mereka harus melewati padang gurun, ya. Dan pada waktu mereka melewati padang gurun, apa yang terjadi? Ya tentu saja kenyataan tentang padang gurun itu tentu tidak bisa dihindari. Namanya padang gurun pasti panas. Namanya padang gurun berarti airnya hampir nggak ada. Namanya padang gurun, ya pasti makanan itu nggak mungkin bisa bercocok tanam. Mungkin ada 1-2 hewan yang tersesat di padang gurun, lalu mungkin bangsa itu kemudian bisa memperoleh makanan dari berburu, ya. Namanya padang gurun, itu cuacanya, udaranya itu tentu saja sangat ekstrim. Dan pada waktu bangsa Israel kemudian dibawa oleh Tuhan melewati padang gurun itu, mulailah semua rasa sakit, mulailah semua memori-memori tentang masa lampau, di mana ketika mereka sedang menjadi budak, itu kemudian mungkin mereka rasakan, masih lebih nyaman ternyata waktu kami dulu di Mesir. Sekalipun kami budak, tapi kami nggak seperti ini. Bisa makan, kemudian punya tempat tinggal. Memang kami harus bekerja, jadi budak, tapi nggak seperti menghadapi padang gurun. Banyak sekali, berbahaya sekali melewati padang gurun ini. Dan waktu bangsa itu kemudian merasakan bagaimana ganasnya padang gurun, mulailah bangsa itu dikatakan di sini mengeluarkan suara yang nyaring. Dan bangsa itu menangis. Ya, setiap malam menangis, menyesali, kok mau ya kita masuk ke padang gurun, kok bodoh sekali kita ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian seseorang itu bisa sembuh dari penyakit psikosomatik. Maka saya pelajari dari ayat ini bahwa kita harus berhenti berteriak dan menangisi keadaan saat ini. Saya katakan keadaan saat ini. Apakah kita memang sedang mengalami satu penyakit yang didiagnosa oleh dokter, atau mungkin saat ini kita tidak ada penyakit tersebut, tapi kita rasa sakit di badan kita, sakit di kepala, sakit di tangan, sakit di perut, di pinggang kita, dimanapun yang ada rasa sakit itu, mulai berhenti meneriaki dan menangisi keadaan itu. Atau mungkin seseorang yang saat ini bukan rasa sakit di kepalanya yang mungkin dia keluhkan, tapi dia rasa sakit yang berasal dari keadaan dari sekelilingnya, orang-orang di sekitarnya. Ada orang-orang yang mungkin disakiti perasaannya oleh orang-orang yang dikasihinya, disakiti oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Kita harus mulai bisa berhenti berteriak dan menangisi keadaan itu. Dan mulailah kita berteriak dan menangis kepada Tuhan. Artinya saya tidak melarang kita kemudian berteriak dan menangis kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita teriakkan dan apa yang kita tangisi seharusnya adalah kesungguhan hati kita. Untuk apa? Untuk ikut saja segala kehendak Tuhan. Oleh karena Tuhan sedang membawa kita melewati padang gurun. Berarti kalaupun saat ini kita sedang mengalami satu penyakit tertentu yang didiagnosa oleh dokter yang mungkin dia katakan gak ada obatnya, maka seperti halnya dengan bangsa Israel ketika akan dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, lewat daripada padang gurun, kita harus berkata ini adalah kehendak daripada Tuhan. Memang Tuhan yang mau saya harus melewati padang gurun ini. Memang Tuhan yang mau saya melewati penderitaan ini hari ini. Memang Tuhan yang mau kalau saya harus mengalami hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyedihkan. Sebab saya tahu kalau Tuhan mau bawa saya untuk masuk ke tanah perjanjian, gak mungkin itu bisa seperti pintu kemana saja seperti pada film Doraemon.
Tuhan tetap harus bawa umatnya itu melewati proses. Maka saya katakan kalau kita mau sembuh, lalu kemudian kita menghilangkan semua pikiran-pikiran yang menyakitkan di dalam pikiran kita, supaya kita tidak mengalami penyakit psikosomatik, maka belajarlah untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak daripada Tuhan. Apa yang kita alami, kita sedang sakit, itu kehendak Tuhan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, itu kehendak Tuhan. Memang maunya Tuhan, kita harus melewati itu. Dan kalau kita mau berteriak, jangan teriaki masalahnya. Jangan teriaki rasa sakitnya, waduh sakit sekali. Jangan tangisi apa yang kita rasakan, tapi mulailah berteriak dan menangis. Kita katakan, Tuhan, apapun ini yang sedang saya alami, saya hanya mau ikut. Ini adalah kehendak daripada Tuhan. Jangan kehendak saya yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Waktu kita bisa kemudian dengan sungguh-sungguh menyatakan teriakan dan tangisan seperti ini kepada Tuhan, saya percaya apa yang tadinya menyakitkan di dalam pikiran kita itu kemudian akan disembuhkan oleh Tuhan. Itu kemudian akan ditunjukkan oleh Tuhan kekuatannya, mujizatnya itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan kalau mungkin satu kali kita teriak dan menangis, belum juga hilang sakitnya. 2 kali belum juga, 3 kali belum juga. Saya katakan, kenapa belum juga? Karena Tuhan tahu apa isi hati kita. Mungkin Tuhan lihat, oh itu cuma pura-pura saja. Kamu berteriak karena rasa sakit. Kamu menangis karena rasa sakit, bukan karena kesungguhan hati bahwa kamu mau ikut apa yang aku kehendaki. Tapi waktu Tuhan melihat hati kita dengan segala kesungguhan hati kita, maka pada waktu itu juga, itu pasti saya katakan, hal yang menyakitkan itu akan mulai hilang dari pikiran kita. Dan waktu hal yang menyakitkan itu mulai hilang dari pikiran kita, apa yang terjadi? Rasa sakit itu, karena memang rasa sakit itu muncul oleh karena rasa sakit di pikiran, maka itu kemudian akan berkurang, bahkan bisa menghilang. Nah yang kedua, dalam Bilangan 14 ayat yang kedua, dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, bagaimana supaya kita kemudian tidak lagi memiliki pikiran yang menyakitkan di dalam pikiran kita? Maka kita harus kemudian berhenti bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut itu berarti menyatakan segala keluhan yang kita rasakan. Saya mau katakan begini, kalau memang kita saat ini sedang mengalami rasa sakit di kepala kita, saya tahu bahwa itu adalah sakit. Orang-orang di sekitar kita itu pasti tahu bahwa itu adalah sakit. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa Tuhan itu tahu apa yang sedang kita rasakan. Amin. Nah, kenapa Tuhan gak suka dengan yang namanya sungut-sungut? Karena kalau sungut-sungut itu berarti kita kemudian berulang-ulang itu menyatakan apa yang menyakitkan dalam pikiran kita. Dan Tuhan itu tidak mau hal seperti itu. Sebab orang yang bersungut-sungut itu adalah seperti orang yang kemudian tidak percaya bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu mengerti. Maka untuk kita bisa sembuh dari penyakit psikosomatik, mulai daripada hari ini, apapun yang kau rasakan, apapun yang kau keluhkan, stop menyatakan itu semua. Karena orang yang kemudian bersungut-sungut itu seringkali dia akan menyatakan apa yang tidak menyenangkan bagi dia, apa yang mengecewakan bagi dia, itu yang dia ungkapkan setiap hari, setiap saat. Oh, saya tak bisa terima, saya nggak sanggup menerimanya, saya pikir itu tidak adil bagi saya. Kenapa ini semua harus terjadi? Bahkan mungkin orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang menyatakan ketakutannya tentang masa depan. Bagaimana ya kalau nanti saya kemudian meninggal? Siapa nanti yang akan kemudian membesarkan anak-anak saya? Bagaimana kalau saya meninggal? Bagaimana masa depan saya? Sampai kemudian kita merasakan ketakutan akan kematian itu sendiri.
Padahal kita mau belajar bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dari setiap orang yang hidup. Tidak ada satupun yang tahu kapan waktunya kita akan dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kalau kita kemudian dipanggil Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Amin. Nah, daripada kita kemudian bersungut-sungut, marilah kemudian kita mulai hanya memuji dan menyembah Tuhan. That's it. Rasa sakit tetap ada di kepala, ya biarkan saja. Rasa sakit ada di tubuh kita, ya biarkan saja. Tapi kemudian kita akan mulai memuji dan menyembah Tuhan. Kalau mungkin kita ada yang ingat dengan lagu ini, hatiku percaya Tuhan kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Coba lihat lirik kata-katanya, ini adalah sangat sesuai dengan orang-orang yang sedang mengalami penyakit psikosomatik. Walaupun kita sakit, kita punya Tuhan yang adalah kekuatan kita. Kita punya Tuhan yang menjadi gunung batu. Kita punya Tuhan yang menjadi keselamatan. Dan kita katakan hanya padamu hatiku percaya. Tetapi kalau kita katakan hanya pada Tuhan hati kita percaya, tentu kita tidak perlu berulang-ulang menyatakan segala keluhan kita. Kita nggak perlu tanya lagi sama Tuhan, kenapa begini Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Amin. Dan yang terakhir, Bilangan 14 ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Orang yang ingin sembuh dari penyakit psikosomatik, dia harus berhenti bertanya kepada Tuhan tentang alasan mengapa semua hal harus terjadi. Mengapa saya harus sakit? Mengapa saya harus seperti ini? Dan mulai meminta hikmat kepada Tuhan. Dan meminta kekuatan untuk apa? Untuk menjalani padang gurun yang saat ini Tuhan sedang bawa kita. Untuk menjalani segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau kemudian kita mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita, ada Tuhan yang akan tetap menjaga kita. Alkitab mencatat bahkan kalajengking yang ganas, kalajengking yang sangat berbisa, itu ketika dilewati oleh bangsa Israel melewati padang gurun, tidak satupun kalajengking bisa melukai mereka. Tapi saya mau katakan sungguh terlalu miris kalau kita hanya membandingkan dengan kalajengking. Bahkan satu bangsa Mesir yang memiliki tentara yang kuat, itu kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Oleh karena bangsa Israel mau dituntun oleh Tuhan pada waktu mereka pertama sekali dibawa keluar. Oleh karena bangsa Israel mau ikut saja, oh kami harus dikejar-kejar, baik kami akan pergi. Tinggal kita tanya sama Tuhan, saya harus pergi kemana Tuhan? Tuhan akan tunjukkan kemana kita harus pergi. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa ketika kemudian Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik, bukan terbaik menurut kita, tapi itu adalah jalan yang terbaik menurut Tuhan. Dan seringkali jalan yang terbaik itu adalah jalan yang menyakitkan, mengecewakan bagi kita. Tapi kita percaya kalau ikut saja apa maunya Tuhan. Saya berdoa, biarlah semua orang, apapun penyakit kita saat ini, apapun masalah kita saat ini, penyakit psikosomatik itu kemudian tidak akan bisa menjatuhkan kita. Penyakit psikosomatik itu kemudian tidak akan membuat kita terus-menerus larut di dalam penderitaan. Sebab orang yang dengan sakit psikosomatik, wah itu rasa sakitnya nggak pernah hilang-hilang dari tubuhnya. Mau obat apapun yang dia konsumsi, bahkan ke dokter manapun dia datang berobat, itu kemudian tidak akan bisa mengobati ya, kecuali kita kemudian belajar dari apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Nah, biarlah apa yang kita pelajari malam ini itu jadi modal penting bagi kita supaya kita jangan sampai terjebak. Ya, saya katakan terjebak karena ini adalah penyakit yang seperti lingkaran yang kemudian tidak akan ada habis-habisnya.
Kenapa saya katakan begitu? Contoh ya, saat kita mengalami sakit kepala, mungkin sakit kepalanya itu karena kita berhitung terlalu sulit ya, memikirkan hal terlalu sulit, lalu kemudian kepala kita menjadi sakit. Nah, ketika kepala kita menjadi sakit, lalu kemudian kita mengeluh, waduh, sakit kali kepala saya. Ketika kita sudah mengeluh tentang sakit kali kepala saya, mulai otak kita berpikir, kenapa ya saya sakit kepala? Ketika otak kita mulai berpikir, kenapa saya sakit kepala? Otaknya malah dipaksa untuk berpikir. Ketika otak saya lebih dipaksa berpikir, otaknya kemudian menjadi lebih sakit lagi. Dan waktu otaknya menjadi, kepalanya menjadi lebih sakit lagi, dia lebih berpikir lagi, sampai kapan ini sakit kepala saya? Dan saya katakan begini, yang ada di dalam pikirannya hanyalah tentang sakit kepala. Dan saya katakan di sini adalah gejala yang ditimbulkan oleh segala hal yang menyakitkan di dalam pikiran dan perasaan kita. Berarti semakin kita memikirkan tentang apa yang kita rasakan, semakin menyakitkan apa yang akan kita alami. Tapi waktu kemudian kita berpikir, oh, semuanya sudah Tuhan atur, semuanya sudah Tuhan tetapkan yang terbaik dalam hidup saya. Segala yang terjadi itu adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya berserah saja. Saya berdoa, ya Tuhan, Kau berikan kepadaku hikmat, Kau berikan kepadaku kekuatan. Saya percaya bukan hanya hikmat dan kekuatan, tapi mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Sebagaimana bangsa Israel dibawa melewati padang gurun, itu mujizat yang dahsyat luar biasa Tuhan kerjakan. Roti mana Dia sediakan, air minum bisa Dia sediakan. Bahkan Alkitab mencatat satu kasut pun itu tidak ada yang rusak di kaki daripada bangsa Israel untuk berjalan selama 40 tahun. Saya nggak pernah terbayang kalau hari ini kita punya sepatu atau sendal yang kemudian bisa bertahan kita pakai selama 40 tahun. Tapi itu terjadi karena mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Mari semua kita yang percaya kita katakan haleluya, haleluya. Saya kembalikan kepada Kak Mawar ya.